Ya, shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam persekutuan Agape yang spesial pada hari ini. Kita mau bersama-sama merayakan Natal. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita keluarga besar Agape ini, pada tahun ini kita boleh bertemu dan bertemu dengan Natal ya. Puji Tuhan kita semua boleh Tuhan peliharakan dalam kesehatan, kebahagiaan, sukacita penuh dari Tuhan. Baik, mari kita akan segera memulai persekutuan dan perayaan Natal kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berhimpun. Kita menantikan musiknya sebentar ya. Dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Orang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Gembala dipanggil Tupaku
darah berwujud hidup. Berbalutkanlah sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, hidungan surgawi bernyanyi. Muliakan Allah, sembah dan puji Dia. Ya Tuhan yang lain, Yesus berbunyi, firman Allah yang menjadi hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kita akan memulai dengan doa pembukaan. Pak Pendeta Denny, sudah adakah? Ya, mohon kesediaan Bapak Pendeta Denny Boy untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, baik, mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur untuk kebaikan, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami masing-masing, bahkan juga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Hari ini kami boleh bersama berkumpul secara virtual lewat Zoom ini, untuk kami juga boleh merayakan Natal bersama-sama, dan kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memberkati baik kami yang sudah join dalam ruangan ini, dalam Zoom ini, namun juga untuk teman-teman yang lain, kami berdoa supaya mereka pun juga punya kesempatan untuk bisa join juga, untuk bersama merayakan Natal dalam situasi yang sederhana saat ini. Tuhan, terima kasih, berkati untuk semua saudara yang melayani juga, agar semua dalam kuasa dan urapan Tuhan, dan berkati kebersamaan kami dari awal sampai selesai. Kami berdoa, bersyukur hanya dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita akan
membaca satu panggilan beribadah yang akan kita bacakan secara bertanggapan. Bagian L itu liturgos, itu saya akan membacakan. Bagian J, saudara-saudara sekalian yang membacakan ya. Baik, panggilan beribadah. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Engkau besar dan kasih setiamu turun-temurun. Engkau berperkara dalam sejarah dunia dan hidup kami. Bersama-sama, ya Tuhan, terimalah penyembahan kami. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, kita mau bersama-sama membaca dan mau merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musiko Ing Budi. Sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 121. Dunia Kedinginan. Kita tunggu musiknya. Ya.
Baik. Perenungan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa bertemu walaupun dari tempat yang jauh, di tempat yang berbeda, di benua yang berbeda, kita bisa merayakan Natal bersama-sama pada malam hari ini di sini, ya, di Pondok Jubili. Hari ini tema kita sederhana sebenarnya, fear not, jangan takut. Ya, saya minta kesediaan Om Cornel untuk membantu saya karena saya belum biasa pakai iPad dengan share screen, jadi kemungkinan akan mengalami kesulitan. Nah, ini tema kita, fear not. Ya, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam slide yang ketiga, itu dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Kalau teman-teman bisa mengikutinya, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan, ini sebenarnya bukan baru pertama kali berita tentang jangan takut ini disampaikan. Kalau kita melihat di dalam kisah-kisah sebelumnya, ada beberapa berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, kepada Zakaria, kepada Yusuf, dengan nada yang sama, jangan takut. Tetapi tentu alasannya yang berbeda. Di dalam konteks yang baru saja kita baca, ini adalah satu berita yang disampaikan kepada para gembala. Ya. Di sana dikatakan jangan takut, dan alasannya adalah karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita membandingkannya dengan berita yang disampaikan kepada Zakaria, ya, di dalam slide yang kelima, Om Cornel, kita melihat di sana berita yang disampaikan kepada Zakaria, dikatakan juga do not be afraid, jangan takut, tetapi alasannya tentu berbeda, ya. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah, ini alasannya berbeda. Jangan takut, karena doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, ini untuk Zakaria. Jadi nampaknya berita tentang jangan takut itu selalu kontekstual, sesuai dengan kebutuhan penerima dari berita itu. Kepada para gembala, jangan takut karena ada berita besar. Ya, mereka mungkin merasa tidak
tidak dikenal, tidak dipedulikan, atau menjadi outcasted di dalam masyarakat, dan berita yang sampai kepada mereka kontekstual, sesuai dengan kebutuhan yang terjadi pada para gembala. Nah, kepada Zakaria demikian juga, jangan takut dalam konteks oleh karena telah lama dia berdoa dan dia berpikir barangkali doanya sudah tidak dengar oleh Tuhan. Tuhan sudah lupa akan perjanjiannya, atau dia sudah tidak mungkin lagi untuk memiliki anak. Saudara tahu bahwa Elizabeth istrinya mandul, tetapi jangan takut diberikan kepada Zakaria dalam konteks bahwa doamu didengar, ya, doamu telah didengar. Nah, kemudian berita yang lainnya yang disampaikan kepada Maria itu di slide selanjutnya, Om Kornel. Ya, di sana diberitahukan ini berita kepada Maria. Jangan takut juga di dalam konteks yang berbeda untuk kebutuhan Maria, ya. Sesuai dengan kebutuhan pada saat Maria menerima berita itu. Di sana dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 31, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, yang terakhir itu kita melihat ada bagian yang lain, berita yang sama yang disampaikan kepada malaikat, kepada Yusuf, ya, di dalam slide berikutnya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, sekali lagi, beritanya sama, jangan takut, tapi diberitakan kepada pendengar yang berbeda, kepada gembala, kepada Zakaria, kepada Yusuf, dan kepada Maria. Dan kita sudah melihat masing-masing dari para pendengarnya ini memiliki konteks dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama dalam konteks dan kebutuhan saudara dan saya pada zaman ini di tahun 2022, khususnya memasuki tahun 2023 ini. Nah, saya percaya bahwa sekalipun ini merupakan kabar yang sangat pendek atau berita yang sangat pendek, kebenaran yang sangat pendek, saya yakin firman Tuhan ini akan menyapa kita masing-masing sesuai dengan konteks di mana saudara dan saya berada. Nah, kita tahu bahwa slide nomor 10, Om Kornel, takut itu kalau di dalam wheel of feelings atau wheel of emotions itu adalah salah satu dari 6 emosi besar, ya. Ada takut, ada emosi marah, ya, ada emosi sadness atau kesedihan, surprise, ya, ada joy, ada love, dan fear. Itu salah satu di antaranya, ya. Rasa takut itu merupakan salah satu bagian dari 6 emosi besar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jikalau kita membaginya lagi, takut itu ternyata berbagai macam alasan, ya. Kalau kita agak ke kiri, itu ada takut oleh karena mungkin baru nonton Mak Lampir misalnya, ya, film movie yang horor gitu, ya. Jadi ada ketakutan untuk berjalan di tengah kegelapan malam dan takut kalau tiba-tiba ketemu dengan mak lampir dalam perjalanan itu. Nah, itu juga salah satu bentuk ketakutan. Atau ketakutan yang dikatakan karena nervous,
itu menghadapi sesuatu yang tidak pasti untuk baik masa depan yang dekat ataupun masa depan yang lebih jauh, ya. Kalau kita tarik ke atasnya itu nervous itu kaitannya dengan anxious atau worry, ya. Rasa gelisah atau rasa khawatir, ya. Ini bisa sesuatu yang berkaitan dengan masa dekat, ya. Saya tidak tahu kalau sebentar lagi karena musimnya begitu dingin, jangan-jangan kalau saya keluar nanti saya tiba-tiba kena pilek. Nah, ini saya mengalami yang anxious. Worry itu lebih memperlihatkan begini, saya tidak tahu apa yang saya akan makan besok, ya, karena kebutuhan begitu banyak yang harus dibeli pada masa Natal ini. Kelihatannya antara yang kita dapatkan dan antara yang akan kita keluarkan tidak seimbang. Kita merasa worry, kita merasa khawatir, ya. Jadi di sana itu masuk golongan nervous. Tetapi juga rasa takut itu bisa karena insecure, ya, merasa tidak aman. Nah, kemungkinan berita disampaikan kepada para gembala tadi itu masuk dalam golongan itu, ya. Mereka takut oleh karena mereka merasa insecure, ya, tidak aman, karena mereka merasa inferior, ya, melihat labeling dalam masyarakat yang dianggap bahwa para gembala itu nggak bisa dipercaya. Jadi mereka sebagai orang yang tersisihkan, orang yang terabaikan. Kalau kasta, barangkali kasta paling rendah dalam masyarakat, barangkali masyarakat yang paling rendah. Sehingga kita merasa inferior, kita merasa minder, kita merasa bahwa diri kita ini nggak ada artinya, nggak berharga. Kita mengalami inferior complex, ya. Atau kita mengalami satu tantangan yang besar, ada kepercayaan, ada opportunity, tapi kita merasa bahwa keterampilan kita tidak memadai atau kemampuan kita tidak memadai, sehingga kita mengalami inadequate, ya. Sehingga ada rasa juga insecure di dalam benak kita karena kita merasa bagaimana hal itu terjadi. Barangkali itu yang terjadi juga di dalam gejolak hati dan suasana baik Yusuf maupun Maria menghadapi berita dan tanggung jawab yang besar. Bagi Maria yang masih remaja, bagi Yusuf dengan tanggung jawab yang besar, ya, mereka mengalami insecure, ya, inadequate, tidak mampu, tidak mampu oleh karena tugas yang melampaui kemampuan yang ia miliki. Nah, bisa juga terjadi oleh karena teror, ya, adanya rasa panik, ya, rasa ketakutan yang luar biasa, atau juga alasan-alasan yang lain. Apapun itu, fear itu stand for, singkatan dari, ada teman-teman yang tahu fear stand for? Fear itu adalah fact appear as real, ya. Jadi false evidence appear real. I'm sorry, ya, false evidence appear real. Jadi sebenarnya itu rasa takut itu merupakan bayang-bayang dari pikiran kita sendiri, ya. Kita yang menciptakannya, oleh karena evidence-nya sebenarnya nggak ada. False evidence yang kelihatannya itu nyata, kelihatannya itu seperti menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, apapun itu yang terjadi di dalam hidup saudara, hidup saya, mengakhiri tahun ini, berita yang jelas, yang sangat sederhana, firman Tuhan katakan, fear not. Do not be afraid, jangan takut. Nah, tentu ada banyak alasan mengapa hal ini disampaikan untuk kita di penghujung tahun ini. Nah, saudara, kata atau lawan kata dari fear itu bukan berani. Nah, seringkali kita berpikir bahwa lawan kata fear itu berani, ya. Kalau nggak takut berarti berani, gitu, ya.
Kalau kita membaca di dalam bagian berikutnya, Om Cornel, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18, di sana dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, amazingly ketika kita mendengar berita ini dari sorga, ketika Tuhan mengatakan, fear not, maka sesungguhnya di balik berita ini adalah merupakan pernyataan kasih Tuhan untuk saudara dan untuk saya, untuk para pendengarnya pada zaman di mana berita ini disampaikan. Kepada para gembala, fear not, itu merupakan pernyataan kasih Tuhan kepada para gembala. You are not neglected, you are not outcasted, you are not alone. Engkau tidak sendiri, engkau tidak diabaikan, engkau tidak diremehkan, engkau berharga di mataku. Fear not. Demikian juga berita yang disampaikan kepada Zakaria ketika Tuhan menyampaikan Zakaria jangan takut, ya, fear not. Karena apa? Di sana dikatakan doamu telah didengar. Aku mendengar doamu. Nah, di dalam berbagai peristiwa yang sudah kita lihat tadi, di dalam keempatnya itu kita memperhatikan bahwa setiap kali kita mendengar berita fear not atau jangan takut, itu sesungguhnya merupakan pernyataan diri dan pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, kalau secara sederhananya, hey, nggak usah takut. Aku ada di sini. I am here. I'm with you. I'm here. I'm with you. Ingat, fear itu adalah false evidence appear real. Ya, mungkin kita ditakuti oleh bayang-bayang ketakutan yang kita ciptakan sendiri oleh pikiran kita. Mungkin kita dihantui oleh rasa takut karena sebagian besar kita sudah usia 55 ke atas atau 50 ke atas, dan kita takut kesehatan kita menurun kalau tiba-tiba terjadi apa-apa dengan kita dan sebagainya, dan seterusnya. Tetapi janji Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa fear not, I am here with you. Here my love, here. Jadi kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan untuk kita di masa Natal ini mengingatkan bahwa saudara tidak sendiri, saudara berharga, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga dalam bagian berikutnya, kita tahu bahwa ketakutan itu merupakan akibat langsung dari dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10, ketika Tuhan berjalan di taman itu dan mencari manusia itu, Adam, di manakah engkau? Di dalam ayat yang ke-10 ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Dan nampaknya takut ini memang sesuatu yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. So, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Natal ini saya ingin kita melihat bersama-sama beberapa hal yang pertama, saya ingin melihat ketika Tuhan mengatakan fear not, itu merupakan peneguhan, konfirmasi dari Tuhan bahwa God is God. Ya, Tuhan adalah Tuhan di dalam hidup saudara. Next slide, Om Cornel. So, fear not, itu karena because of who God is. Karena siapa Tuhan itu di dalam hidup saudara dan hidup saya. Di dalam konteksnya Zakaria, Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang menjawab doa. He answers prayer. Di dalam konteks kehidupan Maria, Tuhan membuktikan diri sebagai pribadi yang berkuasa.
karena di dalam Dia tidak ada sesuatu yang mustahil. Di dalam konteksnya Yusuf, Tuhan mau mengingatkan dan memberikan peneguhan di dalam kehidupan Yusuf bahwa berita yang dia sampaikan itu adalah God is with and in and for you. Immanuel. God is with you, God is in you, God is for you. Dan kepada para gembala, Tuhan mau menyatakan, I love each and every one of you unconditionally. Saya mengasihi engkau tiap pribadi tanpa syarat. Itu sebabnya berita terbesar di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, for God so love. Ketika kita mendengar kabar tentang jangan takut, mari kita melihatnya secara positif dari perspektifnya Tuhan. Karena dalam berita itu terkandung makna, I love you no matter what. I love each and every one of you. I care for you. Aku benar-benar peduli, aku benar-benar mengerti, aku benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Because I love you. Nah, yang kedua, di dalam berita ini juga untuk mengingatkan saudara dan saya of who we are. Siapa kita? Ya, fear not. Ya, fear not. Jadi pernyataan kasih dari Kristus yang menjelma menjadi manusia mengingatkan saudara dan saya betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Dia, di dalam mata Tuhan. Karena Dia datang untuk menyatakan kasih-Nya dengan menyerahkan dirinya, menebus kita bukan dengan emas ataupun dengan perak, tetapi menyerahkan dirinya dan menebus dengan harga yang tunai, dengan darah-Nya sendiri. Sehingga ketika Tuhan mengatakan fear not, mengingatkan kita siapa saudara di dalam perspektifnya Tuhan, dalam kacamata Tuhan. Fear not, because you are a child of the Most High God. Saudara dan saya adalah ahli waris dari kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaannya. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus yang datang di hari Natal ini. Fear not, because your past has been redeemed. Jangan takut, karena masa lalumu sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang lunas. It is done, it is finished. Fear not. Tadi dalam perenungan itu, di dalam nyanyian Zakaria, kita melihat bahwa dalam pujiannya Zakaria itu diingatkan bahwa Tuhan itu melepaskan umatnya supaya mereka boleh beribadah, mereka bisa beribadah tanpa rasa takut. Nah, mengapa kita harus takut jikalau masa lalu kita sudah ditebus oleh Tuhan? Dosa-dosa kita telah ditanggung dan dipikul di atas kayu salib. Fear not, because your present is protected. Hari ini, hidup saudara dan hidup saya terpelihara sempurna di dalam genggaman tangan Tuhan. I am here with you, Immanuel. Fear not. Mungkin hari ini ada hal yang mengganggu perasaan kita, sehingga kita merasa worry, kita merasa anxious, kita merasa khawatir. Ya, fear not. Your present is protected. Not only that, ya, fear not. Your future is secure. Ya, masa depan saudara, masa depan saya, masa depan kita semua aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa fear not, because you are the heir of His kingdom, and you will reign with Christ forever and ever. So, mengakhiri renungan Natal pada hari ini, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan
yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you and with my righteous right hand. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. So, Immanuel, do not be afraid, jangan takut, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Amin, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungannya, sangat menguatkan kita semua ya. Pada hari ini, dalam kita merayakan Natal dan juga sebagai persiapan untuk kita akan memasuki tahun yang baru, di mana sudah banyak beredar prediksi-prediksi yang mengkhawatirkan ya tentang masa depan. Puji Tuhan, saya sangat diberkati, saya yakin kita semua sangat diberkati. We are secured, kita aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memasuki doa syafaat, kita mau bersama-sama menyanyi bersama 1000 lilin ya. Jika kita sudah mempersiapkan lilin, bisa dipersiapkan untuk dinyalakan dan kita akan menyanyi bersama dengan penyanyinya ya. Saya persilakan musik.
Puji nama Tuhan. Biarlah dengan lilin kita yang telah menyala tadi, harapan kita selalu ada di dalam hati kita, karena Tuhan itu setia dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan untuk Ibu Dewi Magdalena untuk bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama kita akan mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang tahun ini dalam pelayanan, dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan, tapi juga dengan keluarga, dengan program-program agape yang sudah berjalan dengan baik. Kita mau pertama-tama mengucap syukur karena semua hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita mengucap syukur secara serentak bersama-sama. Semua boleh naikkan doa, ucapan syukur secara bersuara. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih yang berikan sepanjang tahun ini. Tuhan mempercayakan kami berbagai pelayanan, berbagai hal. Kami mengucap syukur, kami melihat begitu besar, begitu kuasa-Mu ya Tuhan. Kami lihat bagaimana Tuhan bekerja, menyertai masing-masing kami. Bahkan dalam program-program agape, semua juga boleh berjalan dengan baik. Baik reuni, baik semua teman-teman boleh berkumpul. Kami mengucap syukur karena kami melihat betapa luar biasanya Tuhan di sepanjang tahun ini, dan kami tahu bahwa itu semua karena kasih setia Tuhan yang Kau berikan bagi kami semua dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Bersyukur semua pergumulan kita. Terima kasih. Bapa di surga, pada pagi ini kami sama-sama mengucap syukur sebagai satu keluarga besar agape. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna. Masing-masing kami diberi tanggung jawab pelayanan. Dan Tuhan tetap menyertai pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Melewati suka dan duka. Penyertaan-Mu Immanuel yang sempurna. Kami juga lihat dalam keluarga kami. Engkau memberkati anak-anak kami. Engkau memberkati cucu-cucu kami. Kami melihat bagaimana Tuhan selalu melindungi, menyertai, memberikan kekuatan, melewati berbagai pergumulan. Tapi kami melihat sampai saat ini dan sampai detik ini, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu tidak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Karena begitu banyak alasan yang dapat kami naikkan karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Bahkan di akhir tahun ini kami pun mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, yang kedua kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Secara khusus kita akan mendengar pokok-pokok doa ya dari teman-teman yang jarang bergabung bersama kita di persekutuan bulanan. Minta Ibu Eko, sepertinya ada ya Ibu Eko ya. Boleh sharing pokok doanya Ibu Eko, Iya. Bapak RT, mari. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saya mohon doa saja untuk membimbing anak-anak ya. Bersyukur tahun ini ada tambahan 1 siswa. Ya, ini dari sebelah ya, dari Muslim maksudnya ikut bergabung ya. Mohon didoakan supaya saya bisa membimbing dia. Namanya Putra ya. Bisa membimbing dia supaya
imannya lebih kuat lagi. Saya bersyukur untuk itu dan tolong didoakan. Yang kedua, tetap berdoa untuk keluarga, untuk studi anak-anak. Terima kasih. Baik, dari Pak RT. Pak RT ada bisa sharing pokok doa. Dari saya, Pak ini Simar Mata, Pak. Simar Mata. Oh, silakan. Mantan RW. Oh, RW. Maaf. Mungkin ini ya, lagi... Oh, Pak RT? Pak RT-nya adakah? Tadi kayaknya ada. Yang lain dulu lah, boleh Pak Pastor. Pak. Oh, sudah dijawab, ini masih sama, tapi sedang di kantor, jadi nggak bisa berinteraksi, hanya bisa melihat. Baik, Pak Denny silakan. Ya, secara umum yang bisa kita doakan bersama, ini situasi pandemi ya. Situasi pandemi masih ada sampai hari ini, dan juga khususnya. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Bisa Pak, bisa. Iya, oke. Ya, ini yang tentu kita perlu doakan bersama, masalah pandemi ya. Pandemi masih ada dengan kita, dan kayaknya juga memang diajak untuk bersahabat dengan kita ya, karena kalau itu ditutup berarti kita tidak bisa lakukan apa-apa dan ekonomi juga jadi mandek. Jadi memang kayaknya solusi dunia juga seperti itu, diajak untuk bersahabat dengan pandemi. Jadi kita berdoa supaya Tuhan tolong kita masing-masing. Untuk kami di Hong Kong sendiri juga sudah ada jemaat-jemaat yang juga kena dan positif. Hari ini pun juga ada beberapa yang harus karantina untuk di Hong Kong dan juga termasuk di Macau. Nah, saya juga dapat berita dari mainland, dari China, malah karena dibebaskan, jadi sudah banyak yang meninggal ya. Nah, biasanya yang meninggal itu karena orang-orang tua yang tidak mau divaksin. Sehingga saya dapat berita juga ada beberapa, enggak tahu, harap itu mungkin hoax atau apa, menunjukkan ada beberapa tempat krematorium itu antri ya, karena banyak yang meninggal gara-gara pandemi. Jadi itu doa kita secara umum supaya Tuhan juga tetap melindungi kita. Yang kedua, juga kita berdoa untuk persiapan kita bersama untuk memasuki tahun 2023. Tadi seperti khotbah sudah ada prediksi 2003 akan memasuki masa resesi ya, dan kita berdoa supaya dalam masa resesi itu juga kasih karunia Tuhan tetap nyata bagi kita bersama-sama, dan juga Tuhan menolong di dalam setiap pelayanan kita bersama-sama ya. Ya, yang berikutnya tentu kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang kurang sehat sampai hari ini ya. Kita tetap berdoa untuk Yudi, kita berdoa juga untuk Kencanawati ya. Kita berdoa juga untuk beberapa teman yang lain yang mungkin sampai hari ini juga tidak ada beritanya ya, supaya mereka juga bisa update lah, kasih berita untuk kita bisa doakan bersama. Mungkin yang lainnya juga dari Ibu Lena bisa tambahkan untuk mereka yang kurang sehat. Ya, kita dengar dulu dari Pak Joni, Pak Joni. Iya, silakan. Ya, Pak Joni, mari Pak Pendeta. Masih di mute. Masih di mute, Pak. Buka dulu suaranya, Pak. Masih mute. Iya. Terima kasih, Bu Lena. Tolong doakan untuk acara Natal kami pada tanggal 25 Desember. Jadi ibadah pagi kita ada ibadah Natal, sorenya baru ada perayaan Natal. Ya, doakan ada sekitar kira-kira 500 orang lah nanti yang akan datang supaya mereka bisa mendapatkan berkat lewat pelayanan firman, sehingga berita Natal sungguh memberikan semangat ya, sesuai dengan khotbah Pak Mesiko pagi hari ini. Tidak usah takut, tidak usah gentar ya, Tuhan beserta dengan kita.
biarlah berita itu menyemangati untuk memasuki tahun 2023. Baik, doakan juga untuk saya sebenarnya ada rencana untuk operasi varises ya. Jadi di kaki saya sebelah kanan ini varisesnya cukup besar. Sekarang masih mencari metode yang tepat untuk operasi karena ada metode yang lebih mudah sebenarnya, lebih aman untuk laser ya. Tetapi ya metode ini masih cukup mahal. Doakan supaya bisa di-cover BPJS sehingga bisa menjalani operasi dengan metode laser itu untuk varises saya. Baik, itu aja. Makasih, Lena. Baik, mari kita berdoa untuk keempat teman kita, yaitu Ibu Eko, kemudian pokok doa dari Pak Denny, kemudian pokok doa dari Pak Hotman. Pokok doanya masih sama, jadi kita berdoa untuk kesehatan beliau, juga pelayanan-pelayanan mengajar di kantor, juga keluarga. Kemudian dari pokok doa dari Pak Joni. Mari, boleh saya tambah satu? Boleh saya tambah satu ya? Iya, baik. Doakan juga untuk pelayanan kami. Besok itu kita akan ada KKR Natal di Makau. Namun sampai hari ini kami belum bisa masuk ke Makau, dan update berita terakhir kemarin beberapa terpaksa harus isoman ya, karena mereka kena positif. Jadi itu juga beberapa harus tidak bisa aktif. Tolong doakan supaya Tuhan juga tetap menuntun, karena ini juga termasuk peperangan rohani ya. Tolong doakan supaya besok acara Natal jam 3 sore di waktu Makau, Tuhan juga menolong dan melawat dalam pertolongan Tuhan. Kita harap juga ada orang-orang yang Muslim yang juga bisa hadir untuk juga bisa dimenangkan. Nah, untuk kami di Hong Kong nanti tanggal 25 hari Minggu, kami harap ekspektasi mengharapkan ada kurang lebih 300 orang yang hadir, dan juga tentu juga ada teman-teman Muslim yang kami juga harap bisa hadir untuk bisa mendengarkan kabar baik tersebut. Ya itu aja tambahan. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa serentak. Nanti yang akan menutup pokok doa ini adalah Ibu Sonti. Ya, Ibu Sonti akan tutup, tapi kita akan berdoa serentak untuk 4 orang teman kita yang sudah men-sharingkan pokok-pokok doanya. Mari kita berdoa secara serentak. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Eko. Kami mengucap syukur untuk pada seorang putra yang sudah percaya kepada Engkau. Kami berdoa biarlah Engkau menolong Ibu Eko dalam membimbing anak ini terus percaya kepada Engkau. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga keluarga, anak-anak dalam pelayanan, dalam sekolah. Kami berdoa Engkau berkati keluarga Ibu Eko. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Joni. Kami berdoa untuk pelayanan perayaan Natal pada minggu depan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menolong setiap persiapan-persiapan yang dilakukan untuk begitu banyak orang yang berkumpul. Kami berdoa biarlah mereka merasakan lawatan Allah. Kami berdoa untuk rencana, untuk operasi bagi hamba-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau yang campur tangan menolong, memberikan kekuatan, hikmat, bahkan biaya-biaya yang mungkin tidak terduga. Bapak BPJS, urusan-urusan kami berdoa biarlah Engkau memberkati kedua anak, bahkan juga ibu yang senantiasa menopang menolong dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk Pak Hotman dalam pelayanannya mengajar. Tuhan Engkau memberkati, bahkan kesehatannya. Kami rindu biarlah Engkau yang campur tangan, biarlah Engkau yang terus menolong hamba-Mu di dalam proses pemulihan, memberikan kesabaran bagi istri dalam pengobatan-pengobatan, bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan. Kami rindu biarlah Engkau campur tangan. Kami juga berdoa buat Pak Dani di Hong Kong, buat pelayanan di Makau pada Natal. Kami berdoa Engkau menolong hamba-Mu ini untuk banyak orang mendengar Injil, mendengar berita yang sukacita. Kami berdoa segala urusan-urusan dengan COVID, Tuhan Kau menolong, berikan hikmat-Mu, bahkan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami rindu, kami melihat kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah pelayanan para hamba-Mu ini.
Terima kasih, kami berdoa. Ibu Sonti, silakan tutup di dalam doa. Ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami telah menaikkan pergumulan-pergumulan dari keempat saudara-saudara kami yang juga merupakan pergumulan kami bersama. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mendengarkannya dan kami menantikan semua jawaban daripada Tuhan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, yang berikut kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang mengalami kelemahan tubuh yang terus-menerus harus dirawat. Yang pertama-tama kita berdoa untuk Ibu Yudi. Saat ini Yudi itu berat badannya tinggal 52. Ya, untuk usia kita itu termasuk kurus. Kalau anak remaja 52 tuh normal. Tapi untuk usia kita itu sudah kurus dan kita terus berdoa karena setiap kali cuci darah Ibu Yudi ini kehilangan 2 kilo. Jadi Ibu Yudi sebelum cuci darah harus banyak makan, tapi banyak makannya itu kan tertentu. Nah, kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Bebet. Ibu Bebet juga itu kesehatannya perlu terus-menerus dipantau karena sudah mengalami pembengkakan di jantung dan empedunya juga. Itu akibat dari sakit malaria. Jadi ada waktu-waktu di mana Ibu Bebet itu harus transfusi darah. Tapi beliau sulit sekali untuk transfusi darah karena kesibukan, jadi harus banyak istirahat. Nah, kita juga doakan penyelesaian studi beliau, sedang menunggu dijadwal untuk sidang tesis, itu sedang nunggu. Kemarin itu mungkin awal bulan, itu Pak dosen pembimbingnya lagi sakit, jadi belum ada kabar lagi sampai saat ini. Kemudian kita akan berdoa juga untuk teman kita Ibu Kencanawati. Ibu Kencanawati itu juga tremor, tangannya gerak terus, itu karena Parkinson. Dan pengobatan untuk Parkinson itu adalah pengobatan yang bukan seperti flu ya. Kalau flu pilek dikasih obat seminggu 2 minggu sembuh, tapi ini pengobatan yang cukup lama. Jadi kita berdoa supaya Ibu Kencanawati bisa tetap kuat, semangat, sabar dalam menghadapi kondisi kesehatan yang harus terus-menerus dijaga. Nah, ketika kami bertemu dengan Ibu Ping Epoy, Ibu Ping Epoy itu pelayanan di tengah-tengah suku asli di sana. Dan suku asli di sana itu adalah orang yang terkait dengan kontrak kerja. Tapi kerjanya tuh kerja buruh kasar. Jadi misalnya dapat kontrak 2 tahun bergabung di gerejanya Ibu Ping. Nah, setelah itu pulang. Nanti ganti orang lagi. Jadi pertambahan jemaatnya itu sangat lambat, dalam arti karena yang dilayani itu adalah buruh. Kalau di Hong Kong mungkin buruh migran, tapi di sini buruh yang kerja karena terkait kontrak kerja. Jadi itu orang-orang asli dan secara ekonomi mereka berkekurangan. Nah, puji Tuhan, Ibu Ping Epoy itu didukung oleh keluarganya. Jadi rumah itu dibelikan oleh adiknya, Ping Epoy bisa tinggal, mobil dibelikan oleh adiknya, Ping Epoy bisa pakai. Nah, kita terus doakan supaya pelayanan di tengah-tengah suku asli ini bisa berjalan dengan baik. Memang ada suku asli yang sudah kembali lagi ke kampung halamannya,
Nah, anak-anak mereka yang sudah besar itu kan mau kuliah, itu tetap dianjurkan untuk mencari pendeta pastor Pink. Nah, itulah yang dilayani, ya, yang dilayani oleh Pink Epoy. Jadi kita mengucap syukur bahwa Tuhan peliharakan hambanya ini melalui berbagai cara sehingga Ibu Pink Epoy tetap setia dalam pelayanan ini, walaupun secara finansial mereka tidak bisa mendukung kebutuhan-kebutuhannya Ibu Pink. Malah Ibu Pink Epoy yang memberkati mereka melalui keluarganya. Ya, kita terus mendoakan hal ini dengan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan di gereja. Baik, kita akan berdoa bersama-sama secara serentak. Nanti boleh minta Ibu Vince menutup rangkaian pokok-pokok doa kita. Sekalian kita doakan satu sama lain karena kita sudah sering bertemu, kita sudah cukup tahu bahwa pokok doa masing-masing atau ada pokok doa khusus yang mau disampaikan, boleh Bapak Ibu boleh sampaikan. Baik, Ibu Sonti silakan, ada pokok doa khusus. Ya, saya hanya mohon doa. Kami sedang mempersiapkan dokumen untuk membuat green card. Ya, jadi tolong doakan supaya pihak pemerintah tidak tidak meminta banyak gitu. Ya, pasti ada meminta, tetapi tidak banyak lah gitu. Ya, tolong doakan itu. Ini dia masuk sini. Yang kedua, tolong juga doakan kesehatan saya karena sudah 1 minggu ini sepertinya ini kepala saya ini penuh dengan apa saya tidak tahu. Jadi pernah kepala saya ini tiba-tiba seperti ada seperti sungai begitu. Nah, di atasnya itu seperti ada nggak tahu apa. Jadi setelah ku urut dia jadi rata gitu. Aneh. Tapi mohon doa karena saya juga sekarang nggak seperti kepala saya penuh, nggak tahu saya penuh apa. Saya suaranya pun nggak ngerti saya. Jadi tolong doakan kesehatan saya, nggak tahu, saya nggak periksa. Supaya Tuhan tolong. Yang terakhir, mohon doa anak kami akan ujian, Daniel dan Hana, ujian minggu ini dan minggu depan. Juga anak kami Fania sudah pulang dari Indonesia ke sini, nggak ada penelitian, supaya dia juga akan mengikuti pelajaran yang sudah dia tinggalkan 2 bulan, supaya Tuhan tolong dan supaya dosen yang mengajar dia itu ya Tuhan berkati aja gitu. Ya, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa secara serentak. Nanti Ibu Vince akan menutup rangkaian doa kita. Mari kita berdoa secara serentak. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih yang tidak terhingga kepadamu, Tuhan, untuk kemurahan hati-Mu, belas kasihan
Silakan Ibu Vince. Mari kita berdoa. Ya, Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan, Kau memanggil kami dengan kasih setiamu yang besar di dalam pelayanan ini. Karena itu yang kami yakini bahwa Tuhan, Kau akan terus menolong kami. Tuhan akan terus menopang kami di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di dalam gereja kami, maupun juga di tengah-tengah keluarga kami, maupun di tengah-tengah pelayanan lembaga apapun yang Tuhan panggil kami. Tuhan Yesus, teruslah Engkau memakai kami semua. Adapun dengan kesehatan dan kekuatan kami yang terbatas ini, Tuhan, kami percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kami. Tuhan yang akan terus menopang kami di akhir tahun ini dalam setiap pelayanan masa raya Natal ini. Tuhan, Kau pakai kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan kepada setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, Tuhan juga menolong sehingga firman Tuhan boleh berbicara, membangunkan iman, menguatkan setiap iman jemaat dan orang-orang yang kami layani, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam iman mereka, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mempercayakan pelayanan kami di akhir tahun, bahkan kesiapan kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan memasuki tahun 2023. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah buat bagi kami, seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kami tidak takut karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena ada jawaban dari Tuhan dalam setiap doa kami, dalam setiap hal yang kami boleh gumulkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun Tuhan Engkau begitu detail dalam mengurus kami, bahkan memperhatikan kami, memperdulikan kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan yang Allah kami yang Immanuel akan terus menjaga dan menopang kami, bahkan seluruh keluarga kami, bahkan semua keluarga Agape yang tidak bergabung bersama-sama dengan kami juga. Tuhan terus bersama-sama dengan mereka semua. Dan kami merindu Tuhan bahwa semua anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan percayakan pelayanan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus dijaga, dipelihara hati dan kehidupan kami semua oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Musiko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu sekeluarga, Tuhan berkati anak-anak cucu-cucu, supaya mereka juga terus ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkatilah Pak Denny Tuhan sekeluarga, berikan kasih setia-Mu, rahmat-Mu senantiasa dalam setiap hamba-Mu, dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Berkati juga Pak Henry dan Bu Lena Tuhan, dalam semua pelayanan, anak-anak juga Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga akan terus memberkati Pak Kornel dan Ibu Nana juga, berikan kesehatan dan kekuatan, anak-anak juga dipelihara terus oleh Tuhan. Berkati Pak Joni, Ibu dan juga semua anak-anak, Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kasih setia Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kami. Berkati Kak Sonti sekeluarga Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menolong, menopang kami. Berdoa juga untuk Pak Hotman dan Ibu juga, Tuhan terus menuntun, memimpin mereka semua. Terima kasih Tuhan, keluarga kami juga, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Berkati Ibu Eko sekeluarga, suami dan anak-anak, Tuhan juga menopang terus mereka. Terima kasih Tuhan, semua yang tidak sempat kami sebutkan juga, Tuhan Kau melawat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan semua doa kami ini yang kami percaya bahwa tepat pada waktu-Mu Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan Ibu Nana meneruskan. Ya, baik. Terima kasih. Sungguh indah, sungguh memberikan kekuatan dan semangat untuk kita semua. Biarlah kita tetap silakan Ibu Arni, acara selanjutnya. Ya. Baik, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Dan setelah itu doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musiko. Dan kita akan mengakhirinya dengan doksologi. Mari saya persilakan, kita akan mengikuti musik yang
ada. Saya persilakan Pak Pendeta, boleh mengakhiri dengan doa penutup dan berkat, dan kita akan menaikkan doksologi. Kekasih-kekasih Tuhan, memasuki masa raya Natal ini dan memasuki tahun yang baru, marilah kita mengingat kebenaran firman Tuhan yang berkata secara sederhana, namun teraplikasi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan takut. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 299. Ini Pak, kita. Videonya belum muncul, Pak Joy. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
Amin, puji nama Tuhan. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah persekutuan dan perayaan Natal kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal, semua keluarga Agape. Natal semua. Yang cantik-cantik ya. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Terima ya. Yang Selamat Natal yang paling seger sini tuh orang Medan tuh, lihat pulang kampung. Kita aja Surabaya nggak punya kampung. Sini aja terus. Nah ini nih, Pak Yafet sama Vince nih seger-seger nih, mantap.